Sobat Young Investors, kembali lagi di Weekly Review I Am Community bersama saya, Lauren, dan juga partner saya, Dasya, yang akan menyajikan berita yang paling up to date. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar pada konferensi tingkat tinggi KTT pada 2020. Sebagai tuan rumah KTT G20 dan juga presidensi Group of 20 G20, pemerintah berharap dapat mendorong pemulihan ekonomi global yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus presidensi Group of 20 pada 2022 dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Dilansir dari nasional.kontan.co.id, tema tersebut mencerminkan semangat bersama untuk pulih secara ekonomi dan kesehatan di antara negara-negara G20. Tahun ini ditargetkan menjadi tahun awal bagi berjalannya ekonomi nasional maupun ekonomi dunia. Menurutnya, mandat G20 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Selain itu, sebagai forum yang lahir dari krisis global, G20 diharapkan menjadi role model untuk masyarakat internasional untuk memberikan solusi atas tantangan ekonomi global seperti krisis 1998, resesi global 2008, dan pada situasi pandemik seperti saat ini. Berita selanjutnya datang dari dunia otomotif. Selain berkiprah di industri gadget, Xiaomi kembali merambah bisnis lainnya. Vendor asal Cina tersebut resmi mendirikan perusahaan mobil listrik pertamanya yang diberi nama Xiaomi EV Electronic Vehicle Inc. Sebagai langkah awal, Xiaomi dilaporkan telah mengalokasikan investasi sebesar 10 miliar yuan atau sekitar 22 triliun rupiah untuk unit bisnis baru tersebut. Xiaomi juga menargetkan total investasi sebesar 10 miliar dolar AS atau sekitar 142,4 triliun rupiah dalam waktu 10 tahun ke depan. CEO Xiaomi Lei Jun menuturkan bahwa bisnis mobil listrik ini akan menjadi proyek besar terakhir Xiaomi yang dia pimpin. Di Himpun Kompas Tekno dari Tats Radar, ada lebih dari 300 karyawan yang telah diklaim dipekerjakan Xiaomi untuk mengembangkan bisnis mobil listrik tersebut. Berbeda dari pemain lainnya dalam industri mobil listrik, Xiaomi EV akan fokus di segmen kendaraan kecil yang bisa dibanderol dengan harga lebih terjangkau selagi kaya fitur. Seperti produk-produk elektronik dari Xiaomi, mobil listrik Xiaomi EV menyasar market massal. Belum diketahui kapan Xiaomi akan menelurkan mobil listriknya ini. Menurut rumor, mobil listrik Xiaomi kemungkinan akan diperkenalkan sekitar tahun 2023. Nantinya, mobil listrik tersebut akan terhubung dengan perangkat ekosistem Xiaomi lain. Dengan kehadiran Xiaomi EV, bisa dipastikan bahwa Xiaomi akan menjadi pesaing baru perusahaan mobil asal Amerika Serikat, yaitu Tesla. Pemerintah berencana untuk membentuk Indonesia Health Tourism Board IHTB untuk mengembangkan wisata kesehatan atau wisata medis. Hal itu menjadi pokok bahasan dalam rapat koordinasi pembentukan Indonesia Health Tourism Board yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara virtual pada Rabu 15 September 2021. Tujuan utama pembentukan IHTB adalah untuk menaungi dan mengembangkan wisata kesehatan di Indonesia. IHTB juga diharapkan dapat meminimalisir ketidakpercayaan masyarakat pada institusi medis di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Pengembangan wisata kesehatan Indonesia tersebut terbagi dalam 4 ruang lingkup besar, meliputi wisata medis berbasis layanan unggulan, wisata kebugaran dan herbal berbasis SPA, pelayanan kesehatan tradisional dan herbal, wisata olahraga kesehatan berbasis event olahraga, serta wisata ilmiah berbasis meeting, incentive, convention, exhibition atau disebut MICE. Thank you for the news, Lauren. Continuing with me. Hi everyone, my name is Dasha and I will be your host for this week's International Weekly Review. Now, on this week's Weekly Review, first, about 3,000 health workers in France have been suspended because they have not been vaccinated against COVID-19. A new rule, which came into force on Wednesday, made vaccination mandatory for the country's 2.7 million health, care, home, and fire service staff. But French health minister said on Thursday that most of these suspensions are only temporary. Many are now agreeing to get jabbed because they see that the vaccination mandate is a reality, he said. The rule applies to all doctors, nurses, office staff, and volunteers. Second, Japan is drawing a red line around an island chain also claimed by China, pushing back at Beijing's increasingly aggressive military posturing and setting the stage for a potential showdown between the region's two biggest powers. In an exclusive interview with CNN, Japanese Defense Minister Nobuo Kishi said the Senkaku Island, known as the Diaoyu Island in China, are unquestionably Japanese territory and would be defended as such, with Tokyo matching any Chinese threat to the island ship for ship and beyond if necessary. Japan has been expanding its self-defense forces, adding state-of-the-art F-35 fighter jets and converting warships to aircraft carriers for them. It is also building new destroyers, submarines, and missiles, all the while noting its military expenditure still pales in comparison with China's increased military spending. That's the end of our list for this week's Weekly Review. Hope you guys enjoyed it and thank you for listening. I am Community, I am smart, I am capable.